baik, kabar gembira yang semakin membuat Indonesia ini on the track gitu ya menuju raja baterai dunia ya. Kita lihat dari sisi pemerintah. Sisi pemerintah sendiri juga menyetop pembangunan smelter nikel kelas 2 demi menyelamatkan cadangan nikel yang tersisa nih di tanah air ya. Apakah kebijakannya sudah tepat? Karena kalau kita lihat kan perusahaan, pengusaha, investasi pun juga pastinya butuh kepastian ya, apalagi tentang pengolahan mineral seperti nikel ini yang kayak katanya akan menjadi salah satu future our futures mineral gitu ya, dan untuk masa depan Indonesia juga nih Pak Agus. Ya, justru menurut saya pengaturan yang sedang dikeluarkan itu memberikan kepastian, ya kan? Dahulu sebelum kita larang, semua orang mengekspor raw material ya, Betul. apa namanya ore, Mhm. ya dibiarkan habis, ya kan? Tanpa ya tadi pabrik baterainya ada di Cina, pabrik baterainya ada di luar negeri. Lah kita cuma gali aja, nyodok-nyodok, masuk ke dalam ponton, pergi gitu. Nah sekarang kan sudah diatur, yuk kita bikin di sini. Kalau bikin di sini supaya apa? Ya ada pekerjaan di sini, value added ada di sini. Ya berarti kita membagi value added yang ada dari satu baterai menjadi di kita. Nah jadi menurut saya apa yang dilakukan untuk membatasi itu justru untuk kepentingan pengusaha sendiri, ya kan? Sebagai pengusaha kan harus lihat jangka panjang kan, ya kan? Ya kalau jangka panjang ya kecuali kalau yang hanya mau beroperasi setelah habis ya sudah gitu. Nah itu memang menurut saya buat yang seperti itu tidak diuntungkan. Tetapi bagi yang memiliki visi jangka panjang itu sangat merugikan gitu. Gitu. Berarti dengan apa yang terjadi sekarang, dengan proses dan proyek penyelamatan dan pembangunan ini, berarti memang semuanya sudah cukup on the track begitu ya Indonesia untuk menuju ke arah raja baterai dunia ini berarti ya Pak Agus ya? Jadi orang banyak menyuarakan bahwa apabila seperti ini tidak diatur dengan baik, ya kan, umur cadangan akan memendek di bawah 10 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya juga eksplorasi terus kita lakukan, ya kan, itu adalah terhadap cadangan yang sudah kita kenal, yang sudah kita ketahui dengan pasti, ya. Tetapi terhadap itu saja ya harus kita hemat gitu. Nah, menurut saya untuk membuat sebuah pabrik itu ada skala ekonomi. Ya artinya teman-teman yang memiliki tambang yang kira-kira ukurannya tidak memadai untuk sebuah pabrik, menurut saya harus bekerja sama, ya, secara win-win, ya, untuk membentuk satu pabrik yang skala ekonomi memadai. Nah ini kemudian bekerja sama membentuk suatu ekosistem yang baik sehingga sustain. Untuk apa namanya? Untuk kita menjadi jangan hanya jadi pabrik baterai seperti kita pernah alami minyak misalnya. Betul. Ya kan? Ada percontohannya soalnya ke sana banyak ya, contoh-contoh yang kita lakukan. Ayo jangan ngulang 2 kali dong gitu ya. Tiba-tiba sekarang kita minyak tidak bisa lagi nambah lagi, ya kan? Nah sekarang ini mumpung kita masih belum terlambat, kita atur dengan baik. Ya. Semua harus bekerja sama untuk membentuk. Kalau kita ingin jadi raja baterai nggak bisa satu perusahaan, tapi negara, ya, bukan perusahaan, dan kerjasama dengan semua pihak yang terkait. Gitu. Nah, dengan semuanya dikumpulkan, ekosistemnya dikumpulkan begitu ya, apakah nanti produk akhirnya bisa sampai end user dengan nilai keekonomian Pak Agus? Karena kan kita merasa, kita berharap sebenarnya semua yang mengandung konten nikel gitu ya, entah terjadi baterai yang berubah menjadi motor, menjadi mobil atau penggunaan lainnya, akan bisa menjawab nilai keekonomian yang bisa diserap pasar di Indonesia. Ya menurut saya kalau itu diproses di dalam negeri sudah pasti memberikan value added ya. Itu sudah begitu pakemnya, ya kan. Jadi dahulu sebelum teknologi EV keluar, nikel itu hanya dipakai untuk stainless steel, dan hanya itu. Dan stainless steel pun banyak juga dipakai dikerjakan di luar negeri gitu. Nah itu yang kita sebut dengan RKEF yang tadi sebut dengan apa kelas 2 tadi ya. Nah kelas 2 itu kita, nah tetapi ada teknologi sebenarnya dari kelas 2 bisa juga untuk bahan baku baterai, gitu. Jadi kalau orang datang ke Indonesia sebenarnya kalau yang sudah punya RKEF ya
tinggal nambah lagi pabrik tertentu konversinya untuk bisa masuk ke jalur baterai. Nah, sehingga oleh karena itu memang Kementerian Perindustrian dan Kementerian SDM harus bekerja sama untuk membangun ekosistem itu dengan baik gitu ya. Karena Kementerian SDM itu memegang peranan dari hulu sampai hilir. Ya kan? Kemudian di hilirnya itu oleh Kementerian Perindustrian. Sehingga inilah menjadi satu aliran yang baik gitu ya. Kalau menjadi raja baterai. Kalau menjadi raja baterai ya. Hilirisasi ini kan akan teruji begitu ya pasca pemerintahan ini Pak. Kalau kita sedikit komenin tentang seperti apa sih ngaruhnya nih seasons of politik ini terhadap hilirisasi nextnya. Ini kan termasuk sebenarnya proyek yang harusnya diwariskan, berarti akan dilanjutkan. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa undang-undang ini dilahirkan 2009. Ya kan? Jadi orang Indonesia sudah punya keinginan yang kuat bahwa ini harus kita hilirisasi. 2009. Ya kan? Nah, 2009 itu kan zamannya Pak SBY. Ya, kemudian berpindah sama Pak Jokowi dilanjutkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat kan itu jalan terus. Ya mungkin speednya ya yang tidak terlalu cepat, tapi tidak pernah berubah. Jadi pengusaha juga sudah melihat bahwa pemerintah itu berganti presiden masih tetap jalan gitu ya. Jadi oleh karena itu saya yakin tahun politik ini diyakini oleh pengusaha bahwa ini tidak akan berubah. Siapa nggak mungkin ada presiden baru kemudian berhenti keluar lagi kan nggak mungkin ya. Jadi saya kira itu sudah sesuatu yang sudah bagus dijalankan, tinggal mempercepat, menghilangkan semua kesulitan, mempercepat dan akhirnya seperti tadi yang CNBC selalu dengungan raja baterai.